Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Insya Allah semuanya baik-baik saja. Bagaimana puasa kalian? Pasti masih semangat kan? Karena masih pagi. Hari ini saya berkesempatan untuk menceritakan sebuah cerita yang mungkin bisa dikatakan cerita yang kalau saya bilang sih agak sulit untuk diceritakan, dikarenakan sebetulnya masih berhubungan dengan cerita sebelum-sebelumnya, yaitu dengan keluarga si Via, ibu rumah tangga itu. Tapi cerita ini akan saya fokuskan pada satu orang, tapi berhubungan sama keluarga Via. Keluarga Via itu sendiri, yaitu Bowo, Via, dan Tasya. Oke, kita akan mulai. Diawali cerita bahwa Bowo memperkenalkan kakak-kakaknya yang sebelumnya di awal cerita bernama Mia, dan sekarang Mia itu sendiri mungkin nanti saya akan ceritakan khusus ya Mia, tapi nanti sekarang saya akan menceritakan yaitu kakak kedua perempuan Bowo yang bernama Poppy. Poppy ini adalah seorang wanita. Kalau dikatakan sih umurnya mungkin ya sama Via mungkin lebih tua dia, mungkin dia sudah hampir kepala 5 mungkin ya, hampir kepala 5 atau sudah kepala 5. Soalnya si Bowo sendiri tidak menceritakan Poppy ini, kakaknya ini, dia ini umurnya berapa tahun. Nah, bisa diperkirakan ya sekitar lebih tua ya, mungkin hampir kepala 5 atau lebih dari maksudnya hampir kepala 5 atau sudah masuk ke kepala 5, tidak tahu. Dan Poppy ini tinggal di suatu pedesaan yang sangat tenang, dimana masih masih banyak sawah, masih banyak rerumputan, ya masih betul-betul pedesaan, betul-betul perkampungan, dan sangat asri dan hidup berdampingan dengan orang-orang sekitar, dan sangat kekeluargaan sekali di daerahnya dia itu, si Poppy ini. Nah, Poppy dulunya waktu Via kenal Poppy dulunya adalah tinggal bersama ibunya. Ibunya itu sudah berumur, ya bisa dikatakan hampir kepala 8, dan sudah berumur ya. Poppy sehari-harinya, menurut Via, dia ya kalau dilihat Via sih dia tidak bekerja secara reguler, secara tetap, tidak secara tetap. Tapi pagi-pagi Poppy ini dia tuh biasalah kegiatan kalau di rumah itu bersih-bersih rumah, terus bersih-bersih dia punya ayam loh, kandang ayam, dia punya kucing, dan dia punya motor ya, dia punya motor. Di dalam rumah tersebut dia tinggal dengan ibunya. Ya temannya cuma ibunya saja, sering ngobrol, sering curhat, sering bertukar pikiran dengan ibunya, walaupun ibunya sudah berumur pada waktu itu.
ya, walaupun sudah berumur. Lalu itu yang Via ketahui tentang Poppy. Nah, sewaktu perkenalan Via ke Poppy, menurut Via, Poppy adalah seorang wanita yang baik. Seorang wanita yang baik, yang ramah, yang sopan, yang sangat tata krama yang bagus, ya, dan dia sangat welcome untuk Via datang ke rumah Poppy dan ibunya, yaitu mertuanya Poppy itu sendiri. Mertuanya Via. Maaf ya. Maaf. Baru Poppy memperlihatkan di mana dapur kepada Via, ya, di mana dapur, di mana kalau kita mencuci piring, di mana kalau kita mau makan di mana, terus di mana WC-nya, di mana nanti Via sama Via dan Bowo dan Tasya dan Sasha pun waktu itu pernah diperkenalkan di mana kamar untuk misalkan jika Via keluarganya untuk menginap, disitulah kamar yang akan ditempati oleh Via, Bowo, Sasha dan Tasya. Dan singkat cerita bahwa kalau Via datang ke rumahnya Poppy itu dia itu karena Via merasa tempat yang baru didatangi Via ini adalah tempat yang baru. Jadi ya seperti orang pelancong, seorang wisatawan ya yang baru lihat, wah ini tuh yang tempat rumah mertuanya, oh begini tuh gitu. Dan dia Via selalu jalan-jalan ke mana, keliling-keliling, agak keliling, maksudnya nggak begitu jauh dari rumahnya si Poppy, jalan-jalan keliling. Dia ketemui masjid sudah tua ya, tapi masih bagus, masih asri, masih masih ada budaya yang sangat-sangat kental di situ. Dan di situ ada juga anak-anak yang belajar mengaji, ya, anak-anak yang belajar mengaji terus banyak sekali kegiatan di masjid itu juga. Dan dulu menurut Bowo, dulu itu papanya Bowo adalah seorang imam di masjid itu. Jadi jadi terkenal dong, keluarganya Bowo itu sendiri di perkampungan itu. Lalu dengan seiring waktu, sejalannya waktu, singkat cerita, tiba-tiba ada suatu berita duka di mana mertua dari Via atau ibu dari Poppy meninggal dunia, sudah tiada. Karena memang penyakit tuanya ya. Dan Via di situ sangat berduka sekali karena Via berada di Jakarta, belum sempat untuk datang. Dan yang pergi pertama kali untuk berbelasungkawa adalah Bowo sebagai anak kandungnya sendiri. Dan Via menunggu di Jakarta berita dari Bowo. Dan dengan berita duka cita ini, Bowo merasa kehilangan sekali sosok seorang ibu yang sangat dia cintai, sangat dia hormati, dan sangat dia sayang sekali itu ibunya. Dan dia sangat care banget sama ibunya. Dan menurut Via, Bowo adalah walaupun dia anak bungsu, tapi dia adalah seorang anak yang sangat bertanggung jawab dan berbakti kepada orang tua, yaitu ibunya sendiri. Jadi itu menurut Via, ya. Singkat waktu lagi, beberapa hari
beberapa hari setelah uh, berita duka itu, ternyata Bowo meminta keluarga dari Via untuk pergi ke rumahnya, ke rumah Poppy untuk kita untuk berbelasungkawa gitu, seperti itu. Dan Via mengiyakan, baiklah Bowo, saya, Mama sama Sasha sama Tasya akan pergi ke sana dan kita rombongan untuk pergi ke sana untuk berbelasungkawa. Nah, sampai di sana, sampai di rumahnya Poppy ya, karena air matanya Via sudah mengering, jadi ya air matanya Via sudah mengering dan Via merasa cukup sedih dan cukup kehilangan dengan sosok seorang ibu yang dikenal Via sebetulnya hanya sebentar. Ketemunya cuma setahun sekali, cuma Idul Adha ya, cuma setahun sekali. Dan terus pertemuan itu cuma kemungkinan ya bisa dikatakan 4 kali pertemuan atau ya 4 kali pertemuan gitu, atau 5 kali pertemuan, 4 atau 5, saya lupa, sepertinya ya 4 atau 5 kali pertemuan lah pada ibunya itu. Jadi sosok ibu di mata Via, sosok pertuanya ini ya di sekilas aja bahwa mertuanya itu sangat baik, sangat welcome, dan sangat dia paling suka tersenyum persis banget dengan senyuman Tasya. Kalau dia senyum tuh persis banget dengan senyum Tasya. Jadi kalau Via melihat senyum dari mertuanya tuh persis banget dengan senyumnya Tasya. Jadi nggak jauh beda. Jadi itu adalah sebuah kenangan yang tidak pernah Via lupakan. Tapi memang Via tidak begitu dekat dengan mertuanya karena tidak tahu mau bicara apa pada mana mertuanya, dan tidak tahu mau bicara apa dan mau dari mana bicaranya juga Via tidak tahu gitu ya. Jadi ala kadarnya saja Via mau bicara tidak karena Via bingung kan gitu. Jadi ya sebetulnya Via sangat kehilangan juga sosok seorang ibu mertuanya Via itu sendiri, karena belum sempat untuk bicara, belum sempat untuk ngobrol, belum sempat untuk lebih lama mengenal sosok mertuanya ini. Tapi ya Allah sudah memanggilnya dan Via hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mertuanya ini. Akhir dari sholat Via tidak lupa untuk selalu mendoakan walaupun pagi ataupun sore. Via tidak lupa untuk mendoakan mertuanya ini, ibu mertuanya. Singkat waktu, dengan sejalannya waktu, ibunya Poppy ini sudah tiada dan akhirnya Poppy sendiri di dalam rumah itu. Dan dia merasa kesepian ya, karena kan sehari-hari kan dia selalu curhat, selalu ngobrol sama ibunya, tapi sekarang dia sendiri di dalam rumah itu ya. Tapi kan menurut Via, sekelilingnya rumahnya Poppy kan banyak keluarganya, banyak kerabatnya, jadi sebetulnya dia tidak begitu kesepian karena ada keluarga terdekatnya, ada kerabatnya yang selalu menolong Poppy itu sendiri. Kita percepat waktu. Saya akan ceritakan singkat
waktu yang tadi, tibalah suatu peristiwa, yaitu peristiwa di mana di cerita sebelumnya memang sudah diceritakan juga, yaitu mengenai peristiwa Bowo di PHK. Baik, pas Bowo di PHK, dari pihak keluarga Bowo termasuk Poppy itu mengetahui apa yang terjadi pada Bowo. Ya, bagi keluarga Bowo mensupport untuk Bowo supaya Bowo jangan putus asa, dan selalu ingat bahwa kamu punya keluarga yang selalu mensupport kamu dan selalu menginginkan kamu yang terbaik gitu. Tapi Bowo merasa agak bimbang sewaktu ada suatu kejadian di mana dia harus memilih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Jadi ada dua pekerjaan yang diterima oleh Bowo, tapi Bowo bimbang. Makanya Bowo merasa ini harus ditanyakan ke kakaknya. Makanya Bowo menanyakan ini ke Kak Mianya dia dengan Kak Poppy-nya dia. Dan ternyata dua kakak perempuannya ini mempunyai perbedaan pendapat. Pendapat pertama dari Kak Mia mengatakan perusahaan yang kamu dapat ini, yang direkomendasikan ke kamu ini adalah perusahaan yang perusahaan yang bisa kamu ambil aja, karena dia sudah menyatakan bahwa kalau kamu sudah tanda tangan kontrak, nah kamu sudah oke, kamu bisa langsung kerja, dibilang. Tapi menurut Poppy, Kak Poppy-nya beda lagi. Bowo, kamu jangan sampai jauh dari keluarga ya, gitu. Yang lebih bagus kamu perusahaan yang ada dekat sini saja, dekat sama keluargamu, gitu, supaya kamu lebih dekat sama anakmu, sama keluargamu ya. Itu yang lebih utama gitu. Nah, Bowo bimbang lagi, aduh pilih yang mana nih, kakakku yang Simia atau kakakku yang Poppy? Kok dua-duanya bimbang, dia mau ke siapa ini? Nah, akhirnya Bowo juga tanya ke Via bagaimana ya? Kalau menurut Via lebih bagus yang ada yang dekat-dekat dengan rumah, yang 1 jam dari rumah ke perusahaan tersebut, 1 jam, jadi lebih dekat, dan juga kamu lebih dekat sama anakmu Tasya, sama keluarga di sini juga. Tapi menurut Bowo lebih bagus dengan perusahaan yang dipilih oleh kakaknya Mia. Nah, terus Via mengatakan, jangan Bowo, ingat apa kata hatimu. Kalau kata hatimu mengatakan yang ada yang dekat sini yang lebih bagus, perusahaan dekat sini, udah sini aja. Kenapa harus yang di situ? Enggak, soalnya yang dikatakan Kak Mia itu lebih bagus. Katanya sudah oke, udah ambil aja, dibilang gitu. Ya sudah, terserah kamu. Via di situ agak sedikit jengkel dan marah sama Bowo karena dia tidak mengikuti kata hatinya. Sebetulnya kata hati Bowo adalah dia lebih suka yang dekat, yang 1 jam dari rumah ke perusahaan itu. Tapi dikarenakan ya begitulah, jadi akhirnya Bowo menerima usulan dari kakaknya Mia. Nah, sesingkat waktu, ternyata apa yang dipilih Bowo itu ternyata membuat Bowo tidak nyaman. Ya, habis-habisan dari uang bensin, habis-habisan dari tenaga, habis-habisan semua. Dan dia merasa tidak nyaman dengan perusahaan ini. Ternyata akhirnya dia merasa agak kesal gitu ya, dengan keputusannya dia sebetulnya. Tapi mau apa lagi? Dia sudah memilih. Sedangkan Via sudah kasih tahu saran, usahakan itu sesuai dengan kata hatimu. Tapi Bowo lagi, Bowo sudah bagaimana? Sudah dijalankan bagaimana? Sudah nasi sudah jadi bubur. Ya, singkat waktu
Akhirnya untuk perusahaan kedua ini uh, yang juga diusulkan oleh kakaknya yaitu Poppy juga ternyata diikuti juga sama Bowo. Alhamdulillah Bowo mengikuti step-step dari perusahaan ini untuk bisa masuk ke perusahaan ini ya, seperti interview, ujian psikotes ya gitu ya. Diikuti dan dia perlahan-lahan meninggalkan perusahaan yang pertama dia pilih tadi. Nah, pas dia sudah melakukan step-step itu, akhirnya Bowo diterima dengan nilai yang bagus, dengan personality yang bagus ya waktu interview. Jadi menurut perusahaan ini Bowo bagus, andil untuk perusahaan ini, jadi dia diterima ya, sampai sekarang sedang berjalan. Tapi kita flashback dikit sebelum sebetulnya ada cerita sedikit pada waktu Bowo menerima pekerjaan di perusahaan yang pertama. Ada cerita sedikit di mana waktu Bowo bekerja di perusahaan pertama itu, yang tadi saya ceritakan bahwa dia mengalami ketidaknyamanan ya, dia mengalami kehabisan banyak uang ya untuk keperluan dia. Nah, tiba-tiba di suatu waktu Bowo merasa dirinya sedih sekali dan mungkin agak tunduk dan sangat sedih sekali. Dan Via menanyakan kepada Bowo, "Ada apa Bowo? Kok kamu diam? Ayo dong cerita, ada apa?" Dia diam dan dia diam. Terus akhirnya Bowo menegakkan kepalanya terus langsung bilang, "Tadi aku dimarahin sama kakakku," gitu. "Hah?" Terus Sofia kaget, "Kenapa? Kenapa kamu dimarahi? Ada apa?" gitu. "Iya, aku kan tadi lagi meeting. Aku lagi meeting di situ, tapi terus tiba-tiba kakakku telepon, ada kakak laki-laki yang telepon, terus tiba-tiba aku dimarahin habis-habisan. Aku salah apa? Padahal kan aku lagi meeting, lagi penting itu, masalah stok barang. Aduh, nggak ngerti ya gitu. Emangnya kenapa?" Itu biasa Kak Poppy bicara sama kakakku yang ini, yang cowok ini. Namanya Bobby, nama kakaknya Bobby. Si Bobby ini nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba si Bobby ini marah-marah sama aku pada waktu aku meeting. Wah, terus kata Via, nggak sopan banget itu kakakmu. Apa dia nggak pernah itu apa? Nggak pernah mengerti apa arti sebuah jeda waktu gitu loh, beri waktu gitu loh. "Gak tau lah," gitu kata Bowo. "Gak tau lah. Salah aku apa sih? Aku tuh kayak merasa ditekan terus deh." "Udahlah, sabarlah Bowo, sudah sabar. Udah aku seperti ini, sekarang aku ditekan. Maunya apa sih?" "Ya sudahlah Bowo, sabar," kata Via. Via menenangkan hati Bowo yang betul-betul kesal, marah, sedih, tuh campur aduk situ. Tapi ya sudah, akhirnya Via menenangkan Bowo sedikit demi sedikit, dan Via tinggalkan Bowo supaya dia bisa sendirian untuk menenangkan diri sendiri. Lalu baru peristiwa kedua, itu tadi peristiwa pertama. Peristiwa kedua,
Peristiwa kedua, masih sedikit flashback. Peristiwanya itu terjadi pada hari Minggu, yaitu pada hari Minggu pagi. Tidak begitu pagi sih, agak siang, mungkin menuju zuhur gitu. Tiba-tiba Via dikejutkan oleh suara keras dan mencak-mencak, ya. Itu siapa ya, kata Via. Itu siapa ya? Waduh, suara keras banget, itu siapa? Pas itu Via waktu itu berada di dalam kamar. Siapa ya tuh ya? Terus pas dibuka, ada siapa ya? Oh, ternyata si Bowo lagi telepon sama kakaknya itu, si Poppy. Dan kakaknya si Poppy itu lagi mencak-mencak dia. Lagi marah-marah gak karuan gitu. Wah, aduh, bodo amat kata Via gitu. Udah balik lagi ke kamar Via untuk membereskan kamar. Nah, tidak lama Bowo memanggil Via. Via, ya Bowo, sini dulu sebentar gitu. Ada apa Bowo? Begini Via, mau nggak kenapa kamu nggak bicara sama Kak Poppy akhir-akhir ini? Emang urusan apa aku sama bicara sama Kak Poppy? Ya bicara aja, kata enggak aku nggak mau bicara. Emang ada urusan apa gitu? Sudahlah. Terus gak lama pembicaraan antar Via dan Bowo. Via dan Bowo telepon lah si Kak Poppy itu. Pas telepon nih, Kak Poppy mau bicara. Oh, assalamualaikum Kak Poppy. Terus tapi ternyata dengan nada tinggi, dengan nada yang paling gak mengenakan menurut Via, dia serasa memaki-makinya Via. Ada apa sih Kak Poppy? Ada apa Kak Poppy? Terus si Kak Poppy itu bilang, Kamu apakan adikku itu? Kata Kak Poppy. Kamu apakan dia? Kenapa dia bisa nangis? Kak Poppy, dia itu menangis karena dia lagi bingung. Dia lagi banyak merasa dirinya lagi ada banyak beban. Kata Kak Poppy, apa-apaan sih kamu? Adikku itu tidak gila, adikku normal. Astagfirullahaladzim, kata Via. Bukan begitu Kak Poppy, maksud saya dia itu lagi kebingungan, makanya dia menangis, itu karena PHK-nya dia. Gitu, dengan suara yang mencah-mencah. Kak Poppy jangan begitu, kata Via. Kak Poppy kan lagi sakit, lebih baik Kak Poppy istirahat. Emang Kak Poppy mikirin siapa ya? Terus dengan lantang, dengan keras, dengan kayak mencak-mencak itu bilang, kamu tahu gitu. Ya ampun, ya Allah, astagfirullah, kata Via. Kak Poppy jangan begitu ya, udah istirahat aja. Emang uang yang dibutuhkan kamu tuh berapa sih? Berapa? Gitu. Ya Allah, astagfirullah, Kak Poppy. Kamu tahu nggak? Kamu itu bermulut manis, ya. Bermulut manis dari awal nih. Aku ini memang tidak pernah setuju kamu tuh menikah sama adekku. Tidak pernah setuju, tahu nggak? Gitu. Astagfirullah. Terus Via langsung nunduk dan dia mau menangis. Ya Allah. Udah cukup, kata Via, cukup ya Allah. Apalagi kamu tuh dia udah, Kak Poppy itu udah gini gitu. Pokoknya ada cita-cita negatif lah di situ. Nah, terus dia itu membangga-banggakan keponakannya dia, yaitu anak dari Kak Mia. Ya terserah lah gitu. Menurut hati kecilnya Via, ya terserah lah. Kak Poppy mau ngomong apa, mau membangga-banggakan siapa kek, itu terserah. Itu kan keluargamu, bukan keluargaku. Itu menurut hati kecilnya Via.
Jadi singkat waktu, karena Via sudah merasa dihina, dicaci maki, dibentak, difitnah, sudah cukup dan sudah tidak mau lagi dengar omongannya si Kak Popi itu, dan sudah cukup. Padahal dari awal dia sudah merasa udah baik-baik bicara dan dia dibencak-bencak. Akhirnya Via langsung bilang, nih bawa, pegang, aku gak mau dengar lagi omongan dia. Terus sudah akhirnya bawa pegang sambil dia terseduh-seduh nangis. Terus saya bawa bilang ke Kak Popinya, sudahlah Kak, sudah Kak, aku ini suaminya, aku bisa tangani, sudah tenang gitu, tenang. Udah ya, aku harus bicara dulu sama Via ya, sudah ya. Oke ya, udah ya, assalamualaikum gitu. Udah, terus dimatilah sama si Bowo. Akhirnya Via bilang ke Bowo, Bowo, kakakmu tuh kenapa sih? Aku tuh udah bicara baik-baik sama dia. Dari awal kan aku udah bicara baik-baik. Ya sudah gitu kata Bowo. Sudah sampai gelus-gelus dada. Sudah. Kenapa kakak-kakakmu ingin kita pisah? Iya, kakak-kakakmu itu ingin kita pisah. Oh, orang yang memisahkan kita itu tidak baik, tau gak? Di dalam agama tidak boleh memisahkan atau membuat itu cerai suami istri. Itu tidak baik loh dalam agama. Itu kata Via ke Bowo. Iya, aku juga tidak mau. Aku tidak mau kehilangan keluarga. Aku tidak mau juga jauh dari anakku. Ya sudah, kita harus pertahankan apapun itu. Ya, apapun itu, kata Via dengan suara agak sedikit keras karena gara-gara tadi kan. Yang penting bagi kita adalah kita selalu berpegang teguh, karena semua pasti ada ujiannya dan kita harus lewati itu semua. Oke, Bowo? Nah, sudah selesai, aku tidak mau bicara lagi. Udah, terus akhirnya Via pergi ke kamar. Dengan kepergiannya Via ke kamar, dia menangisnya. Via merasa bingung, kenapa kok saya dimarahi? Kenapa saya kok dibeginikan? Padahal saya itu berbuat baik pada keluarga Bowo, bukan atas dasar bermanis-manis, bersikap baik, bertopeng ria. Tidak, itu atas dasar silaturahmi yang harus dijalankan di dalam rumah tangga. Itu menurut Via. Tapi menurut kakaknya ini negatif, betul-betul negatif. Jadi ya, Bowo hanya menenangkan Via, maafin kakakku ya, kan kamu tahu sendiri kakakku tuh mempunyai penyakit darah tinggi, jadi maafin dia ya. Tapi di dalam hati kecil Via, maaf, dia sudah mencaci maki saya, memfitnah saya, menghina saya, dan dia membawa-bawa suku Bugis dari keluarga saya. Kan kau bilang minta maaf, segampang itu dari mulut mengatakan maaf? Tidak. Memang bisa sesama muslim ataupun muslim, memang kita harus bisa memaafkan. Tapi iya, dan Bowo itu memberikan suatu sedikit wejangan juga kepada Via, dan juga supaya Via itu membuat Via lebih tenang juga, dan beberapa hal yang bisa beberapa hal pembicaranya bisa membuat Via tenang. Tapi ya begitulah. Singkat cerita,
peristiwa ketiga, di mana tidak ada kepercayaan lagi di dalam keluarga Bowo terhadap Via. Jadi dari pihak ketiga, yaitu Nia. Masih ingat Nia? Nia adalah seorang sosok wanita. Dia adalah kakak ipar dari Bowo yang tinggal di Pondok Ungu. Dia melakukan juru bicara melalui WhatsApp kepada Via mengenai hubungan kedepannya nanti keluarga mereka tuh bagaimana. Tapi itu ditanggapi Via secara diam dan diam. Tidak ada lagi kepercayaan antara keluarga Bowo ke Via. Padahal Via merasa, emang aku salah apa? Emang aku salah apa? Emangnya aku kenapa? Emang aku salah apa dan kenapa? Gitu. Aku berubah seperti itu, bayangkan. Aku berubah seperti itu hanya untuk silaturahmi, tidak lebih dari itu. Tapi mereka menganggap negatif, ya sudah terserah mereka. Mereka yang mulai kok, bukan aku yang mulai. Aku cuma diam saja. Tiba-tiba aku ditelepon, aku dibencak-bencak. Tiba-tiba aku datang ke rumah kakak iparnya, yaitu kakaknya dia, yaitu Zek, kakaknya Bowo. Juga aku dibegitukan juga. Salahku di mana di situ? Menurut Via. Jadi ya sudahlah. Via merasa sudah tidak dipercaya lagi dan sudah dianggap sama mereka adalah istri yang gagal, ibu yang gagal menurut mereka, ya mungkin tanda kutip mungkin menurut mereka ya Via adalah ibu yang gagal dan istri yang gagal. Jadi ya sudahlah, itu pikiran mereka, itu mereka yang bicara, ya sudahlah menurut Via, ya sudahlah, sekarang ada yang lebih penting dari itu semua kok, yaitu berubah menjadi lebih baik. Itu menurut Via. Lalu dengan kondisi masih bergejolak di dalam hati Via, amarah, dengki, benci, kecewa, marah, semua campur aduk. Tidak ada kata senyum lagi untuk Via, untuk keluarga Bowo. Karena masih ada rasa benci di dalamnya. Kenapa? Kalau dikatakan keluarga mereka minta maaf ke Via, di mulut sih bisa minta maaf. Iya, maafin saya ya, begini-begini. Bisa berkata seperti itu. Tapi maaf sekali, menurut Via, kaca yang sudah pecah dan sudah retak, terus mau disempurnakan lagi, itu pasti ada bekas. Nah, bekasnya itulah tidak bisa hilang. Nah, itulah hatinya Via. Hatinya Via sakit sekali. Apa ada kata maaf? Tidak. Belum ada kata maaf dari hati Via untuk mereka. Ya, tidak ada kata maaf. Karena bagaimanapun ya Via merasa kok aku dibeginikan, padahal aku sudah berbuat baik, tapi itu dianggap topeng sama itu. Dianggap topeng sama kakaknya si namanya Poppy itu. Ya begitulah. Jadi Via sampai detik ini, sampai sekarang, Via itu merasa sudahlah. Tapi mamanya Via mengatakan ke Via, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan, nak. Bukakanlah pintu maafmu untuk mereka, nak. Pintu maaf, mak, kata Via gitu. Pintu maaf apa ya, mak? Ya bukakanlah pintu maaf untuk mereka. Ini kan kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pemaafan. Ya, bukakanlah pintu seluas-luasnya ya, nak ya. Ya. Kalau kamu tidak bisa bicara telepon sama mereka, ya sudah, SMS saja ya. Oke Via? Via, lihat mama.
Via, iya mah, iya, ya gitu dong. Ya udah, kamu SMS aja ya. Kalau kamu kamu masih belum bisa bicara dengan mereka, sudah SMS saja. Akhirnya Via melakukan SMS, tapi ini bukan atas dasar kemauan Via, tapi ini kemauan mamanya Via. Jadi Via lakukan itu atas dasar kemauannya mamanya Via. Akhirnya dia SMS ke Kak Popi, Kak Mia. Terus sebelumnya kan dia juga udah minta maaf sama si Nia juga, sama mamanya Nia juga. Jadi otomatis tinggal ke Kak Popi sama Kak Nia, 2 kakak perempuan dari si Bowo itu. Setelah melakukan SMS, ternyata di-reply balik sama Kak Popi. Udah selesai, udah tugasku udah selesai dalam hati kecil Via begitu. Padahal sebetulnya dalam hati kecil Via masih belum memaafkan. Tapi ya sudahlah, ini karena keinginan mamanya Via, ya udah dilakukan Via. Tapi untuk Kak Mia sendiri dia tidak ada reply. Sampai akhir bulan Ramadan ini, menuju akhir bulan Ramadan juga Kak Mia tidak melakukan reply. Kak Mia juga tidak bicara sama Via pun tidak bicara. Tapi kita flashback dikit. Sebetulnya Bowo memang pernah bilang sama Via, tadi aku bicara sama Kak Mia. Kata Kak Mia katanya lagi sakit, katanya ada nggak tahu deh apa, menurut Bowo mungkin pendengaran Via mungkin nggak tahu apa Kak Mianya sakit atau dari ada keluarganya yang sakit, nggak tahu, pokoknya ada yang sakit aja gitu. Kasih tahu ke Via, dan Kak Mia bilang minta maaf sama kamu gitu. Terus kata Via apa? Bisa kalian tebak kan? Kata Via apa? Nah, kata Via, bukannya kakakmu, bukan kakak-kakakmu itu yang selalu bilang padaku bahwa aku yang selalu nangisin kamu, ya kan? Hah? Ya kan? Maaf. Sudahlah. Udah, terus akhirnya sudahlah, ya udah, terus akhirnya Via keluar dari kamar. Udah selesai. Secara singkat. Akhirnya dengan akhir dari cerita saya ini adalah bahwa sebetulnya si keluarga Bowo memang sedang panik dengan keadaan sesuatu. Ya, apalagi semenjak ibu mereka sudah tiada, jadi mereka agak kehilangan arah, mau ke kanan, ke kiri, mau kemana gitu, seperti kehilangan arah. Makanya Bowo pernah bilang ke Via bahwa semenjak mama meninggal kok seperti ini ya gitu. Terus ya itu, jadi Via merasa Via juga merasa kehilangan dengan seorang mertuanya itu. Tapi mau bagaimana, hidup harus lanjut kan, jadi ya itu harus kita lakuin gitu kan, itu menurut Via. Dan Bowo sendiri, Bowo harus melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, apalagi si Tasya, untuk masa depannya Tasya. Dan dia harus berjuang tanpa ibunya yang selalu bersupport Bowo menjadi yang terbaik. Jadi begitu. Jadi akhir cerita ini adalah tidak bisa saya simpulkan dikarenakan banyak sekali emosi dalam cerita ini. Jadi kalian yang bisa
apa namanya, mungkin kalian bisa kira-kira kesimpulannya apa ya enaknya untuk cerita saya ini, karena ya terlalu banyak emosi dalam cerita saya yang satu ini. Oke deh. Sekian dulu dari cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada ruang, tempat, nama, tokoh yang sama atau bagaimanapun, saya minta maaf. Ya, tapi ini hanya sebuah cerita, the real story sebetulnya, cerita, the real story, cerita. Ini hanya sebuah ceritaku, tapi a real story, gitu ya. Oke, sampai jumpa di next story. Be a good, be a health. Tetap semangat untuk kegiatan hari ini. Tetap semangat untuk berpuasa, beribadah. Semangat. Wassalam.